Iya. dari screen time itu juga pola makan seberapa besar pengaruhnya terhadap kefokusan anak sih Miss Ima? Rendah. Jadi kalau ditanya seberapa ngaruh, besar banget itu. Ada orang tua mungkin ya yang sudah terlanjur memberikan gadget kepada anak dan membuat itu ketergantungan. Oke. Dek, nontonnya sekarang cuma 15 menit aja ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua kalau misalnya anak itu belajar tidak sesuai ekspektasi? Ekspektasi kita itu tepat atau tidak? Kenapa sih kita punya ekspektasi yang tinggi? Karena kita mungkin berkaca dari pengalaman kita masa lalu atau dari ketidaktahuan kita. Imatul Fatina SPSI MPSI Psikolog adalah lulusan Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada yang saat ini menjabat sebagai CEO Biro Psikologi Teman Bertumbuh serta Psikolog Mitra DPM PPA Kota Pekalongan. Selain berfokus pada layanan psikologi sekolah dan konseling, beliau juga aktif berkontribusi sebagai asesor dan narasumber dalam berbagai program edukasi mengenai kesehatan mental, pendidikan, dan pengasuhan anak. Assalamualaikum. Welcome to Lingkaran Bertumbuh, ruang ngobrol santai yang hadir untuk berbagi cerita, pengalaman, dan informasi seputar dunia anak serta pendidikan. Berbicara soal anak usia dini, yaitu rentang usia 0 sampai 6 tahun, kita pasti sangat setuju kalau mereka ini memiliki energi yang sangat luar biasa. Dunianya penuh dengan gerak, eksplorasi, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, dari kebiasaan mereka yang aktif ini, seringkali muncul pertanyaan yang membuat kita sangat penasaran. Sebenarnya, bagaimana sih cara anak usia dini itu bisa fokus? Nah, untuk mengupas tuntas topik seputar fokus dan juga konsentrasi anak, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Miss Ima. Halo Miss Ima. Halo Miss Tasya. Selamat datang di podcast kami Miss Ima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang dan semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, senang sekali Miss Ima hari ini bisa ngobrol bareng Miss Ima secara langsung karena pembahasan kali ini itu seputar dunia anak dan dekat dengan keseharian orang tua dan juga para guru tentunya Miss Ima. Karena seringkali gitu ya kita kadang ngelihat anak mungkin ada yang fokus, udah dikasih kegiatan A terus dia pindah ke kegiatan B gitu kan ya. Jadi gampang ke distract gitu. Nah, semoga dari pembahasan kita hari ini bisa menjawab pertanyaan yang mungkin membuat orang tua di luar sana penasaran kayak gitu. Oke, nah Miss Ima, sebelum kita bahas lebih jauh tentang topik ini, aku mau tanya dulu nih Miss Ima. Sebenarnya definisi fokus yang ideal untuk anak usia 0 sampai 6 tahun itu seperti apa sih Miss Ima? Oke, kalau kita berbicara tentang fokus itu tidak hanya anaknya bisa duduk lama, anteng, diem aja gitu. Bahkan di anak usia dini bisa jadi itu something wrong. Kenapa? Karena anak usia dini kita kenal sebagai anak-anak yang aktif bereksplorasi tadi ya. Kemudian fokus itu yang ideal seperti apa? Pada anak usia dini ada beberapa indikatornya. Yang pertama dia merespon ketika ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang memanggil dia gitu ya. Yang kedua, dia bisa mengikuti kegiatan atau melakukan sebuah kegiatan dengan rentang waktu biasanya idealnya itu 2 kali usianya. Jadi kalau anaknya usia 2 tahun maka dikalikan 2, waktunya minimal 4 menit. Kalau anaknya usia 3 tahun maka harusnya meningkat kemampuan fokusnya. 2 kali 3 berarti 6 menit. Begitu seterusnya. Jadi semakin besar usia anak harusnya dia semakin bisa fokus dalam waktu yang lebih lama lagi. Gitu. Yang ketiga, apakah anak itu tadi ya tidak mudah berganti-ganti, tidak mudah terdistraksi. Nanti pastinya kita akan bedakan sesuai usia Miss karena semakin kecil usianya maka biasanya dia akan semakin mudah terdistraksi. Gitu. Oke, berarti untuk fokus ini kita udah punya gambaran ya Miss Ima. Kalau fokus itu di anak ini bisa merespon apa yang dipanggil mungkin ya, terus apa yang menarik perhatiannya. Kemudian untuk durasinya semakin usianya lebih tinggi, lebih jauh,
berarti waktu fokusnya justru bisa lebih lama ya Miss Ima Betul. ya. Oke, selanjutnya nih Miss Ima, kalau tadi kan kita udah berbicara tentang durasi juga nih. Mhm. Nah, secara psikologi perkembangan, Mhm. kalau fokus anak itu durasinya di tiap kelompok usianya tuh berapa lama ya Miss Ima ya tadi? Oke, tadi ya Miss Tasya, Mhm. 2 kali usianya, jadi tinggal dikalikan anaknya ayah bunda ini Hmm. usianya berapa, kemudian dikalikan 2. Itu rata-rata harusnya dia sudah bisa fokus di rentang waktu yang seperti itu. Tapi tidak dihitung, dengan waktu fokus pada paparan layar atau screen time ya. Hmm. Jadi ketika fokus pada HP, TV, iPad, atau segala apapun yang layar itu tidak dihitung fokus, karena itu bisa lama ya Miss ya. Tapi fokusnya biasa pada kegiatan-kegiatan yang, aktivitas entah itu bermain atau belajar, gitu. Oke, berarti durasinya usia anak dikalikan 2 ya Miss. Betul. Oke, terus tadi juga tidak bisa dihitung kalau misalnya paparan screen time, Mhm. karena kalau kita bicara tentang screen time gadget udah pasti bukan cuma anak yang fokus, tapi kita juga kalau udah kena gadget juga bisa fokus ya Miss Ima ya. Betul. Oke, terus kemudian Miss Ima, tadi Mhm. kan kita udah bicara durasi, terus juga definisinya. Nah, sekarang faktor apa aja Miss Ima yang bisa mempengaruhi fokus anak gitu? Oke, kalau kita bicara faktor Miss Tasya, sebenarnya di anak-anak fokus ini pengaruhnya bisa, berbagai macam, tapi saya mau kelompokkan jadi 2 gitu ya, faktor internal itu berarti dari dalam diri anak itu sendiri, atau faktor eksternal itu dari lingkungan sekitar. Faktor internal dulu ya, apa nih yang bisa mempengaruhi anak itu, fokusnya lama atau pendek? Yang pertama kondisi tubuhnya, apakah dia dalam kondisi yang mengantuk, lapar, capek, dan, nggak mood gitu ya. Itu bisa mempengaruhi anak jadi susah fokus. Tapi kalau anak kondisinya prima, harusnya dia lebih mudah fokus. Yang kedua, apakah anak itu asupan konsumsinya, sehat dan tepat atau tidak. Karena kebanyakan anak-anak yang mengkonsumsi tinggi gula, kemudian UPF, ultra processing food, Mhm. junk food, dan makanan-makanan tidak sehat namun enak lainnya, itu biasanya mempengaruhi anak semakin sulit fokus. Sebaliknya kalau anak konsumsi real food, kemudian, gizinya seimbang, itu Mhm. biasanya anaknya jauh lebih mudah fokus. Yang ketiga, apakah anak punya, aktivitas fisik yang cukup memadai. Jadi anak-anak 0 sampai 6 tahun kan tadi aktif eksplorasi. Kalau mereka tidak diberi ruang untuk bergerak secara cukup, bisa jadi justru, pengaruhnya adalah dia susah fokus di kegiatannya dia. Iya. Itu kurang lebih faktor internalnya, atau faktor internal juga bisa dari, anak itu punya kebutuhan khusus atau enggak, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Mhm. Tapi kalau faktor eksternalnya bisa apa aja nih gitu, faktor eksternal misalkan di ruangan atau di tempat anak itu apakah banyak distraksi atau tidak. Ayah bunda nih biasanya kalau, biar anaknya fokus dibeliin banyak mainan gitu ya, nggak salah juga sih, cuman diusahakan penempatan mainan itu tidak dalam, satu display gitu ya, biar anak itu, nggak mudah terdistraksi. Biasanya kalau dalam satu display, anaknya baru mainan A, udah bosan langsung B, langsung C gitu. Nanti pengaruhnya biasanya kelihatan ketika di sekolah ya, Miss, Mmm. dia nggak bisa bekerja lama gitu, heeh. Jadi kalau mau anaknya lebih fokus, distraksinya juga dikurangi. Itu sih Miss Tasya kurang lebih gambarannya. Oh, berarti untuk, apa namanya tadi itu ada pembagiannya Internal internal dan dan juga eksternal. eksternalnya. Ada dari kondisi anaknya, Mhm, terus juga konsumsi gulanya, kemudian betul. ada di lingkungan sekitar anaknya. Jadi untuk pemilihan mainan juga tidak perlu terlalu banyak ya, Miss Ima ya? Betul, mhm. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya ada anak yang justru dia itu hanya senang pada satu kegiatan. Contohnya Mhm, mungkin ketika di kelas nih ya, ketika mhm, saya ngajar gitu Miss mhm, Ima, suka ada anak yang, berkegiatannya itu pada satu kegiatan yaitu puzzle. mhm. Nah, kalau dikasih kegiatan yang lain, kita coba bujuk kegiatan yang lain, sebenarnya dia mau, cuma fokusnya itu justru agak berkurang karena Mhm. dia lebih senang mungkin, berkegiatan puzzle kayak gitu. Itu gimana ya Miss Ima kalau ada anak yang sukanya itu cuma satu kegiatan aja nih, kalau kegiatan yang lain justru sulit gitu? Oke, sebenarnya itu hal yang normal terjadi ya, Mmm. Miss Tasya. Tapi nanti kita perlu perhatikan lebih lanjut.
wajar anak-anak itu di kegiatan yang dia minati atau sukai itu fokusnya atau konsentrasinya lebih lama, dan di kegiatan yang kurang dia minati fokusnya jadi lebih berkurang atau lebih pendek gitu ya, itu wajar terjadi. Tapi kita sebagai orang dewasa di sekitarnya nggak boleh berpasrah aja dengan kondisi tersebut, tapi kita perlu paparkan, siapa tahu anak itu lama-lama minat juga sama kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi meskipun sebentar-sebentar tetap aja guru dan ayah bunda di rumah cobakan aktivitas-aktivitas lainnya di luar minat dia saat ini. Tuh, oke, berarti tadi ya Miss Ima ya, wajar tidak apa-apa kalau ada anak yang suka pada satu kegiatan. Cuma kita sebagai orang dewasa mencoba membantu mengenalkan beberapa kegiatan yang lain gitu. Berarti Betul, nggak cuma di kegiatan yang dia suka aja. Oke, betul. tadi kan kita udah bicara tentang anak itu fokusnya bagaimana, durasinya dan faktor yang mempengaruhinya. Mhm. Kalau misalnya ada anak yang justru tidak bisa, mungkin dikatakan tidak bisa fokus sama sekali Miss Ima. Oke, untuk mengetahui apakah anak ini masih dalam kategori wajar atau punya gangguan khusus, itu Mhm. memang perlu observasi atau asesmen lebih lanjut sih Miss Mmm. Tasya gitu. Jadi nggak bisa langsung, oh ini anaknya berarti nggak bisa fokus sama sekali. Orang tua perlu atau guru juga ya perlu amati dulu apakah tidak fokusnya ini konsisten di setiap momen. Mmm. Atau hanya di momen-momen memang ketika anaknya nggak mood atau capek aja itu tadi gitu. Kalau di momen-momen tertentu mungkin bukan indikasi masalah serius ya, tapi Mhm. mungkin, ya anaknya perlu dikondisikan, tubuhnya secara prima aja gitu. Yang kedua, apakah ini, konsisten berbulan-bulan atau tidak gitu. Karena kalau itu baru 1-2 bulan mungkin dia proses adaptasi juga kalau itu di sekolah, Mmm. gitu. Yang ketiga kalau, dia betul-betul sama sekali tidak meresponkah ketika dipanggil atau ketika ada sesuatu yang menarik, kalau dia nggak respon sama sekali mungkin memang ada something wrong atau sesuatu yang indikasi kebutuhan khusus tadi yang kita biasa kenal, ADHD ya, Mhm. kepanjangannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan fokus. Kalau itu perlu ditegakkan oleh tenaga profesional sih, Miss, seperti Mmm. psikolog atau dokter, gitu. Berarti perlu ada observasi dulu ya Miss ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dulu kalau memang fokusnya itu tidak fokusnya tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama. Nah, Betul. kalau misalnya waktunya udah terlalu lama, nggak bisa fokus, mungkin bisa langsung ke tenaga ahlinya gitu. Betul. Oke, nah Miss Ima, adakah tanda yang perlu diwaspadai pada fokus anak usia dini? Kemudian di usia berapa anak bisa didiagnosis gangguan fokus Miss Ima? Oke, tanda yang harus diwaspadai adalah pertama ketika anak tidak merespon secara konsisten ketika dipanggil namanya. Mmm. Gitu, tapi konsisten bukan sekali 2 kali ya. Iya. Yang kedua tidak ada kontak mata ketika anak diajak berbicara, berinteraksi gitu. Kemudian yang ketiga, anak terlalu cepat berpindah, perhatiannya, nggak bisa menyelesaikan, satu kegiatan dalam satu Mmm. waktu gitu ya, dan dalam hitungan detik langsung terdistraksi, itu juga tanda yang perlu diwaspadai. Selanjutnya ketika anak menunjukkan perilaku hiperaktif yang ekstrim, mungkin sampai membahayakan dirinya atau lingkungan sekitarnya, itu orang tua perlu waspada. Kalau pertanyaannya tadi, di usia berapa bisa didiagnosis, sebenarnya tandanya sudah bisa kita observasi mulai dari 3 sampai 5 tahun Mmm. atau 6 tahun, Miss, gitu. Cuman diagnosisnya ditegakkan biasanya di usia 7 tahun, karena kan anak usia dini tadi ya masanya eksplor dan aktif memang gitu. Betul. Tapi biasanya, tenaga profesional sudah bisa mengobservasi dan kita bisa, bilang bahwa itu sudah punya indikasi mengarah ke ADHD meskipun diagnosisnya belum tepat, tapi, biasanya sudah ada tanda-tandanya. Oke, Miss Ima, tadi ya berarti yang perlu diwaspadai adalah yang pertama perilaku hiperaktif yang Ekstrim. terlalu ekstrim, ketika dipanggil mungkin tidak merespon, Mhm, tidak ada kontak mata, dan mhm. juga yang terakhir apa tadi Miss Ima? Terlalu cepat berganti atau Oke. terdistraksi. Nah, tadi di usia sekitar 3 Sampai sampai 5 tahun 5 tahun sudah bisa, diobservasi tandanya. diobservasi ya, Miss, ya. Oke, sebenarnya juga yang bisa mengidentifikasi Mhm. diagnosis tersebut itu siapa ya, Miss Ima, ya? Oke, yang bisa menegakkan diagnosisnya adalah
psikolog, dan dokter. Dokternya Oke. dokter anak atau dokter rehab medik ya biasanya, Mhm. gitu. Tapi kalau orang tua sudah melihat atau guru sudah melihat tanda-tanda yang perlu diwaspadai itu, maka segera bawa aja ke tenaga profesional. Meskipun belum langsung bisa didiagnosis, kalau sudah ada tanda-tandanya biasanya kami arahkan untuk terapi, terutama terapi okupasi. Itu bisa untuk meningkatkan fokus. Begitu, Miss. Oke, berarti kalau sudah melihat ada tanda-tandanya, jangan dibiarkan ya Miss Ima ya, Betul, harus segera segera dikonsultasikan. dikonsultasikan supaya bisa mungkin dilakukan langsung terapi, terutama tadi ya Miss, terapi Okupasi. okupasi. Tadi kan kita juga udah, membahas tentang screen time dan Mhm, juga pola makan. Nah, iya. dari screen time itu, juga pola makan seberapa besar pengaruhnya terhadap kefokusan anak sih Miss Ima? Oke, pengaruhnya besar banget ya, karena Mhm, anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu kuncinya ada 2, nutrisi dan stimulasi. Kalau nutrisinya, kurang baik, tadi gizinya kurang seimbang, atau tadi ya tinggi gula, UPF-nya juga tinggi dan lain sebagainya, maka sangat besar kemungkinan anaknya susah fokus. Tapi kalau sudah nutrisinya baik, tapi kok dia masih, kurang fokus juga, bisa jadi pengaruhnya dari stimulasi. Stimulasi ini entah kegiatan aktivitas fisik yang kita berikan pada anak atau paparan layar tadi screen time. Kalau anaknya dipaparkan layar itu tinggi, maka besar sekali kemungkinan fokusnya rendah. Jadi kalau ditanya seberapa ngaruh, besar banget itu kalau sama mmm. anak usia dini. Oke, berarti untuk screen time dan juga pola makan itu sangat berpengaruh pada kefokusan anak. Karena Mhm, semakin tinggi kita kasih screen time-nya itu mhm, juga bikin anak juga lebih susah fokus ya, Miss Ima ya. betul. Kemudian ada konsumsi gula, Mhm, konsumsi gula berlebihan juga itu juga bikin, anak susah anak susah fokus. fokus. Oke, nah kalau misalnya Miss Ima, Mhm, ada orang tua mungkin ya yang mhm, sudah terlanjur memberikan gadget kepada anak dan mhm. membuat itu ketergantungan, Oke. heeh. Nah, cara terbaik untuk melepas ketergantungan itu kepada Mhm, anak tuh gimana ya, Miss Ima? Supaya, maksudnya tuh melepasnya juga kan kadang kita bingung ya, karena mhm, ngelihat anaknya tuh udah tantrum, nggak betul. dikasih, itu gimana? Adakah caranya, Miss Ima, yang Oke, terbaik gitu? oke. Sebelum dijawab aku balik tanya ke Miss Tasya. Miss Tasya tahu nggak screen time itu ke anak, bolehnya berapa lama sih? Kalau menurut aku sih ya, Heeh. sebenarnya sih nggak boleh ya, Oh Miss Ima. gitu, Kalau oke. kayaknya kalau untuk usia dini sih kayaknya Mhm, jangan dulu, karena mhm. sekali kita kasih, kalau menurut aku ya, Miss Iya, Ima, iya. sekali kita kasih, itu pasti anak tuh bakal nagih lagi gitu. Betul, betul. Ya kecanduan ya, Miss, Iya. heeh. Jangankan anak-anak ya, Mhm, Miss, kita yang dewasa aja betul nagih betul. ya kalau lihat sesuatu yang kita sukai. Mhm, Tapi mungkin kalau, ini ya lebih tepatnya memang di usia 0 sampai 2 tahun better tidak sama sekali. mhm, Yang diperbolehkan itu, ini ya, pengecualian banget kalau dia mau video call, misalkan ada mmm, keluarga yang jauh, gitu. Tapi itu juga pengawasan kan anaknya nggak mungkin video call sendiri ya, iya. Miss, gitu. Tapi kalau 2 sampai 6 tahun itu boleh berapa lama gitu ya, Mhm, maksimal 1 hari 1 jam. Bukan 1 kali duduk 1 jam ya, iya, tapi 1 hari itu mhm, maksimal 1 jam dengan pengawasan. mmm, Itu kalau terpaksa banget, tapi better tidak sih. mhm, Gitu, balik ke pertanyaan Miss Tasya tadi, kalau kita sudah tahu panduan waktunya nih bolehnya berapa lama, kita perlu kalau anaknya sudah kecanduan gitu ya, atau susah banget dilepas, kita perlu pahami, kita mengurangi secara bertahap. Misalkan 1 hari ini, aduh sering banget Miss, jangankan 1 jam ya, bahkan mungkin 5 jam 1 hari, maka kita turunkan secara bertahap. mmm, Apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan itu? Yang pertama, komitmen dulu orang tua. Menyadari dulu bahwa, oh ini efeknya tuh negatif loh buat, perkembangan anak gitu. Yang kedua kalau orang tua sudah sadar, ajaklah berkomitmenlah, dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Misalkan, orang tua di rumah tinggal dengan asisten rumah tangga, atau dengan mbahnya gitu ya, nenek mhm. kakek, atau dengan bule, bude, dan sanak famili lainnya, maka itu ajak kerjasama untuk sama-sama semuanya mengurangi screen time untuk anak. Kadang-kadang anak itu kan pinter ya Miss Tasya ya, Mhm, nggak boleh nonton, TV sama maminya, dia mintalah sama neneknya gitu, heeh. betul, Jadi ajaklah orang dewasa di sekitarnya untuk berkomitmen. Yang mmm, kedua,
kurangi secara bertahap, misalkan tadinya 5 jam satu hari jadi 4 jam, nanti bertahap lagi kurangi jadi 3 jam, 2 jam, dan seterusnya. Gimana caranya? Kita boleh pelan-pelan kasih penjelasan ke anak tuh. Kita bilang, Dek, nontonnya sekarang cuma 15 menit aja ya. Kalau anaknya udah bisa lihat jam, kita boleh kasih tahu dari angka jarumnya di sini Mm-mm. sampai di sini. Kalau anaknya belum bisa, kita boleh set timer pakai HP atau Alarm. device lain gitu ya, alarm Mm-mm. gitu. Kita bilang nanti kalau ini sudah bunyi berarti nontonnya sudah ya, misalkan kayak gitu. Gitu sih Miss Tasya. Oke, tadi kan udah dijawab sama Miss Ima nih. Berarti caranya itu adalah perlunya kesadaran dari orang tuanya juga ya, Miss Ima ya. Betul. Terus juga apa? Tadi ada perlu kesadaran dari orang tua, Komitmen dengan kemudian komitmen dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, mhm, terutama orang tua yang tinggalnya bukan hanya ayah dan ibu sama anak aja. Mungkin betul. ada yang di rumahnya sama mbahnya. Itu Mhm, juga perlu komunikasi yang baik antara orang-orang di rumah. betul. Kemudian, untuk menguranginya bisa dengan timer tadi ya, Miss Ima Mhm, ya. Tapi kalau misalnya nih, Miss Ima, mhm, kadang kan, "Miss, ini tuh udah tantrum banget kalau misalnya nggak dikasih, Miss." Ya mhm, udah resikonya juga ya, Miss Ima ya, betul, sepertinya ya. heeh. Mau itu udah tantrum, tetap kita memang harus tega juga ya, Miss Ima, karena Betul. buat yang terbaik lah buat anaknya, Mhm, gitu. mhm. Oke, Miss Ima. Tadi kan kita udah membahas tentang, pengaruhnya, kemudian apa tadi ya, konsumsi gula itu juga berpengaruh, Mhm, screen time berpengaruh. Nah, selanjutnya nih, kadang juga ada orang tua yang sering mengeluh kalau misalnya mhm. ketika anak dikasih tahu itu tidak mendengarkan. Oke, Nah, tidak mhm, mendengarkan. Nah, gimana sih Miss Ima cara yang terbaik mungkin memberi instruksi kepada anak supaya mhm, anak tuh bisa lebih mengerti apa yang kita kasih gitu, mhm. instruksi yang kita kasih gitu. Oke, yang pertama pastikan jarak kita secara fisik dengan anak itu deket, Miss. Mmm. Seringkali, orang tua mungkin lagi berkegiatan di ruangan mana, anaknya di ruangan mana, terus orang tuanya Mhm, teriak gitu ya. mhm, Itu jelas anaknya sulit mendengarkan, gitu. Jadi pastikan secara fisik kita dekat dulu dengan anak. mhm, Misalkan dalam jarak yang dekat ya. Kemudian yang kedua, boleh pakai sentuhan, mmm, gitu. "Dek," gitu ya, panggil namanya, "Dek, eee, ayah mau bilang nih," mhm, gitu. Kalau mhm, bisa juga sejajarkan, tatap mata anak gitu. Jadi nggak dalam posisi karena, secara fisik orang tua lebih tinggi, mhm. jadi berdiri terus nggak Oh, sejajar. oke. Posisikan sejajar kayak gini nih, Mhm, mata ketemu mata gitu mhm. ya. Panggil namanya, kalau perlu sentuhan fisik tadi, baru dikasih instruksi. Mmm, Gitu sih, Miss. oke. Tadi berarti cara untuk memberikan instruksinya mungkin dengan, apa namanya, arahan yang lebih sederhana juga ya, Miss Ima ya. Terus, Betul. kondisi jaraknya tidak terlalu jauh, Mhm. kemudian memberikan sentuhan kepada Betul. anaknya. Oke. Mhm. Nah, Miss Ima, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua kalau misalnya anak itu belajar tidak sesuai ekspektasi, karena kan kadang Mhm. kita kalau udah kasih pembelajaran nih, "Kok kamu nggak kayak gini sih, Dek?" Gitu, "Kok kamu nggak kayak gini sih ya?" Heeh, Gitu kan, heeh. nggak sesuai sama ekspektasi kita. Terus, Mhm. apa namanya, anaknya itu banyak gerak, nggak mau diem gitu, Miss Mhm. Ima. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu supaya mungkin anak bisa, duduk anteng, bisa Oke. memperhatikan kita gitu, kalau Oke. lagi belajar gitu, gimana ya, Miss Oke, Ima? yang pertama untuk para orang tua, Mhm, orang dewasa ya, nggak cuma orang tua ya, termasuk guru juga, perlu mencari ilmu. Kenapa? Karena, kadang-kadang kenapa sih kita punya ekspektasi yang tinggi? mhm, Karena kita mungkin berkaca dari pengalaman kita masa lalu, mhm, atau dari ketidaktahuan kita. Kita mungkin pahamnya, anak nih kalau lari-lari pasti nggak denger, mhm. padahal belum tentu ya, Miss. Oh, Gitu. Yang kedua, belum tentu juga, ekspektasi kita itu tepat. mhm. Misalkan anak usia dini suruh duduk diam lama, di waktu yang, lama pembelajarannya membosankan, itu Tidak bisa tidak ya? bisa, itu tidak tepat juga, gitu. Jadi seperti apa tadi kata Miss, Tasya, caranya tuh seperti apa, Miss Ima? Pertama cari ilmu, apakah ekspektasi kita itu tepat atau tidak. Yang kedua, kita boleh, lihat nih apakah
anak itu sudah terpenuhi aktivitas fisik, kebutuhan fisiknya. Misalkan dari pagi dia bangun langsung belajar. Better dikasih fasilitas aktivitas fisik dulu Miss Tasya. Misalkan dia suruh sepedahan dulu kah, jogging lari pagi dulu kah, atau seperti apa biar dia lebih mudah fokus nanti. Kemudian ketika belajar, metodenya jangan membosankan ya Miss ya. Kadang kan orang tua, misalkan anak usia dini pengennya langsung belajar calistung. Udah nih 1 ini kayak gini angkanya, 2 nih begini gitu ya. Kadang metode yang membosankan itu bikin anak pengennya lari-lari terus nggak mau dengerin orang tuanya. Oke, berarti cari kegiatan yang bisa menarik perhatiannya anak supaya Betul. anak bisa lebih fokus, kemudian Betul. diajak untuk latihan fisik juga mungkin ya, bisa diajak jogging atau mungkin Betul. bantu-bantu orang tua di Di rumah, rumah ya. gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah dijawab juga nih sama Miss Ima ya, kalau misalnya di rumah bisa kasih kegiatan yang menarik sama orang tua. Nah, sebenarnya permainan atau aktivitas harian apa aja yang paling efektif untuk melatih dan memperpanjang fokus anak Miss Ima? Jadi Oke. mungkin kegiatan apa yang bisa kita kasih gitu supaya anak itu bisa lebih fokus tadi? Oke, kegiatannya seperti apa? Yang pertama, tadi ya beri aktivitas fisik yang terarah. Maksudnya terarah tuh gimana? Kadang anak-anak itu sudah aktivitas fisik, dia muter-muter, dia lari sana sini, tapi mungkin itu tidak terarah, Miss. Gimana cara mengarahkannya? Yang pertama, daripada lari sana sini nggak jelas, kita boleh kasih tugas spesifik kegiatannya. Aktivitasnya adalah, Dek, botolnya ini dari sini dipindah ke sana. Jadi dia ada patokan yang jelas, ada arahan yang jelas. Itu membuat anak lebih mudah aktivitas fisiknya terarah tadi ya gitu. Yang kedua, aktivitasnya seperti apa, kegiatannya seperti apa yang bisa memperpanjang durasi itu. Mungkin aktivitas-aktivitas yang butuh konsentrasi seperti puzzle, Lego. Itu kan butuh konsentrasi ya Miss, mainannya mungkin jadi mainan itu bagusnya mainannya pasif, tapi anaknya yang aktif. Kadang-kadang orang tua saking tergiurnya semua mainan dibeli, ya biar anakku happy gitu. Tapi sebenarnya kurang menstimulasi anak. Misalkan mainan robot, nggak salah juga sih beli robot. Tapi kalau semua mainan itu bisa gerak sendiri, anaknya yang pasif itu berarti anaknya nggak fokus nanti. Biasanya nggak terlatih ya Miss ya. Jadi kalau Lego, puzzle, balok itu kan anaknya yang aktif, mainannya yang pasif ya. Biasanya itu bisa memantik konsentrasinya lebih panjang. Oke, jadi untuk permainan dan juga kegiatan kita harus memberikan yang lebih banyak anaknya yang bekerja, bukan justru mainannya yang gerak tapi anaknya diem aja gitu ya. Oke, Miss Ima, tadi kan kalau misalnya kita udah berbicara tentang kegiatan dan juga permainan yang menarik, sebenarnya cara untuk menciptakan area atau ruang belajar di rumah yang bebas distraksi, tetapi tetap nyaman buat anak tuh gimana ya Miss Ima ya? Oke, syukur-syukur kalau di rumah ayah bunda punya ruangan khusus untuk belajar ya. Tapi kalau nggak ada pun kan bukan berarti harus ngontrak satu rumah khusus buat belajar dia ya, kan susah gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, usahakan posisi anak itu menghadap ke sesuatu atau di sekelilingnya itu tidak banyak distraksi, Miss. Jadi usahakan tempat main tidak bareng untuk tempat belajar, karena nanti anak mau belajar tapi dia nolehnya ke mainan terus tuh, gitu. Yang kedua, tidak di dekat mungkin yang banyak distraksi, misalkan dia menghadap ke pintu, nanti ada siapa lihat dia noleh lagi, atau jendela gitu ya Miss ya. Yang ketiga pastinya lebih tidak banyak suara bising akan lebih baik untuk anak belajar, maksudnya dia lebih mudah fokus juga ya. Itu sih Miss, maksudnya usahakan tidak banyak distraksi dan kondisi pencahayaan dan udaranya ini cukup lah ya, nggak terlalu dingin, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, nggak terlalu panas gitu. Oke. Apa saja indikator bahwa fokus dan kemandirian anak usia dini itu sudah siap masuk ke jenjang SD, Miss Ima? Apa saja sih indikatornya, Miss Ima? Oke, ini yang mungkin banyak orang tua juga pertanyakan ya, karena bingung menentukan kapan nih anaknya sudah siap SD atau belum. Yang pertama, kalau indikator fokusnya, maka biasanya usianya 6 tahun dikalikan 2,
Minimal dia harus sudah bisa fokus di satu kegiatan itu selama kurang lebih 12 menit. Jadi sekitar seperempat jam ibaratnya gitu ya, dia Mhm. harus bisa, fokus di satu kegiatan tanpa terdistraksi ke kegiatan atau, stimulus lainnya. Yang kedua, dengan dia fokus pada satu kegiatan itu, dia tidak mudah terdistraksi pada gangguan yang muncul di lingkungan sekitarnya. Entah itu ada temannya lewat atau gurunya lewat, apa sedikit, ada suara dia langsung noleh. Kalau dia tidak memunculkan seperti itu bisa jadi salah satu indikator bahwa dia sudah, fokusnya cukup untuk, masuk ke usia SD. Kemudian Mmm. selanjutnya apakah dia sudah bisa mendengarkan instruksi yang lebih panjang. Jadi bukan hanya instruksi sederhana satu-satu, minimal dia sudah bisa 2 instruksi, Miss. Contohnya, "Tasya coba ambilkan buku dan kembalikan pensilnya ke atas lemari." Kalau Miss Tasya bisa berarti mungkin Miss Tasya sudah siap SD nih gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, karena di SD itu pembelajarannya jauh lebih panjang ya, Miss, Mhm. ya. Jadi kalau dia belum bisa mendengarkan, cerita yang panjang, selalu memotong pembicaraan atau, mengerjakan bahkan sebelum instruksinya selesai, itu biasanya jadi indikator yang kurang baik, untuk dia masuk SD. Itu kalau dari segi fokus. Kalau dari segi kemandiriannya, tanda anak sudah siap itu adalah dia sudah bisa mengkomunikasikan kebutuhannya tanpa malu-malu atau tanpa ragu. Jadi misalkan dia mau angkat tangan, mau izin ke kamar mandi, nggak dia tahan nih BAB atau Mmm. BAK-nya gitu ya. Yang kedua, dia sudah bisa mengurus barangnya Delikatnya sendiri. sendiri Iya ya? betul, nggak pensilnya di mana pulang nggak Mmm. tahu gitu ya, atau nggak dikembalikan tuh, tasnya ke tempatnya dan lain sebagainya, dia udah bisa tanggung jawab sama barang kepemilikannya sendiri. Yang ketiga, dia sudah cukup bisa mengurus kebutuhannya sendiri, misalkan ke kamar mandi sendiri, kalau dibantu mungkin nggak full Mhm. bantuannya ya oleh guru Iya. atau orang tua, kemudian pasang, dan lepas sepatu sendiri, kemudian, membuka resleting Tas ya? tas, ya itu Mhm. sederhana tapi mungkin kalau anaknya nggak pernah dilatih nggak bisa ya, Miss, dan Mhm. itu, sangat tidak baik kalau dia sudah SD sebelum dia mandiri, gitu, Oke, Miss berarti Tasya. tadi indikatornya kalau untuk kefokusan itu Mhm, anak sudah mengerti 2 instruksi ya, minimal ya, betul Miss Ima ya. betul Kalau untuk kemandirian paling tidak anak itu sudah bisa mengurus dirinya, ibaratnya gitu, Miss Ima. betul. Sederhana dari membuka resleting tas, Mhm, kemudian mungkin sudah tidak malu-malu untuk mengangkat tangan dan izin untuk ke kamar mandi, seperti itu ya, betul, Miss Ima ya. mhm. Oke, nah selanjutnya Miss Ima, karena kita nih tadi udah aku bahas juga kalau misalnya pembahasan kita ini dekat dengan keseharian orang tua dan juga guru. Iya, Nah, ada nggak sih Miss Ima cara mhm terbaik bagi orang tua untuk mengkomunikasikan anaknya itu, tentang kefokusan anak ini kepada mhm. guru di sekolah gitu? Cara terbaik komunikasi nih antara si guru dan juga orang tua terkait dengan masalah fokus anak itu, gitu. Oke, kalau tentang fokus anak, yang pertama orang tua kalau mau komunikasi yang pasti yang pertama terbuka dulu ya, Miss. Oke. Terbuka tentang kondisi anak dan problem atau tantangan yang mungkin dihadapi orang tua di rumah. Misalkan, orang tua sudah mengamati di rumah anaknya ini sulit sekali fokus gitu. Kemudian jangan, ujug-ujug atau tiba-tiba menyalahkan sekolah, "Miss, Mmm. sudah sekolah di sini lama kok anaknya nggak bisa fokus di rumah?" Tapi terbuka dulu, "Miss, bener nggak sih kalau saya amati anak saya di rumah sulit fokus, apakah seperti itu juga di sekolah?" Jadi sifatnya Mhm. konfirmasi dan terbuka dengan informasi yang orang tua miliki tentang anak. Jadi jangan denial, kalau denial guru di sekolah juga sulit untuk membantu ya, Betul. Miss, gitu. Yang kedua tadi ya, sifatnya pertanyaan terbuka, tidak menyalahkan, tidak menyudutkan. "Gimana sih sekolah ini?" Bla bla segala macam, sampaikan komplain boleh, tapi tanya dulu, "Apakah betul, Miss? Kemudian bagaimana cara yang Miss lakukan di sekolah untuk, menghadapi anak saya dengan kondisi yang seperti ini?" Jadi bisa diselaraskan antara rumah dan sekolah, gitu, Miss Oke, Tasya. berarti gini ya Miss Ima ya, antara komunikasi orang tua dan juga guru itu harus yang pertama kali itu harus terbuka dulu. Betul. Jadi jangan saling menyudutkan antara satu sama Mhm lainnya. mhm. Ketika di rumah mungkin kurang fokus, di sekolah gimana Miss? Jadi M dikonfirmasi dulu ya Miss Ima ya. betul. Itu yang paling kayaknya paling penting banget Miss Ima ya, Betul, supaya antara di sekolah dan di rumah itu selaras. Oke, nah Miss Ima, dari pembahasan ini secara garis besarnya yang bisa aku ambil itu Mhm. adalah untuk
fokus anak ini memiliki perkembangan yang berbeda-beda di setiap usianya, baik Betul. itu durasinya ya. Tadi dari usia 2 itu bisa dikalikan dengan dua usianya, dua menit kayak gitu ya Miss Ima ya. Jadi setiap perkembangan anak itu berbeda di setiap usianya. Kemudian juga ada banyak faktor yang mempengaruhi fokus anak, terutama yang paling berpengaruh adalah screen time, penggunaan juga makanannya ya, konsumsi makanannya, dan juga jangan berlebihan untuk mengkonsumsi gula ya Miss Ima ya. Kemudian untuk para orang dewasa bisa lebih sabar untuk mendampingi anak karena itu tadi fokus anak, perkembangannya itu berbeda-beda ya Miss Ima. Oke. Miss Ima, selanjutnya nih ya, kita mau masuk ke segmen yang gak kalah seru. Dari pembahasan tadi, ini ada yang lebih seru Miss Ima. Apa itu Miss Tasya? Oke, kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta Miss Ima. Oke. Ya, jadi untuk mitos atau fakta ini, saya sendiri akan juga memberikan pernyataan yang mungkin sering didengar. Apakah memang ini betul faktanya seperti itu, ataukah ternyata, oh ya bukan seperti itu Miss Tasya gitu. Oke, kita langsung ke yang pertama ya Miss Ima ya. Yang pertama, mitos atau fakta, anak yang betah main game atau nonton YouTube berjam-jam itu artinya bisa fokus, atau justru itu bentuk fokus yang berbeda Miss Ima. Apakah itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Oke, mitos ya Miss Ima. Mitos. Karena tadi ya, fokus anak tidak bisa dilihat dari waktu dia bermain sesuatu yang berkaitan dengan layar, entah itu iPad, HP, TV, dan lain layar sebagainya gitu ya. Itu tidak dihitung sebagai kemampuan fokus gitu Miss Tasya. Berarti jawabannya adalah mitos. Tadi udah kita sentil juga sebenarnya ya Miss Ima ya, kalau pembahasan tentang fokus itu tidak bisa dikatakan fokus kalau paparannya itu ternyata screen time, penggunaan gadget ya Miss Ima ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Mitos atau fakta, anak yang tidak mau diam atau banyak gerak pasti tidak fokus mendengarkan Miss Ima. Ini fakta apa mitos ya Miss Ima ya? Tadi sebenarnya udah sempet di-mention juga ada waktu ngobrol ya. Jawabannya adalah mitos. Mitos lagi, oke. Kenapa? Karena belum tentu ketika anak itu melakukan kegiatan lainnya, matanya tidak di situ, bukan berarti dia tidak mendengar. Bisa jadi dari kebiasaan kita bercerita atau mengenalkan sesuatu hal-hal yang baik melalui pendengaran, meskipun anaknya sambil berkegiatan, bisa jadi dia juga belajar dan mendengarkan. Berarti kalau misalnya anaknya tuh nggak mau diem nih, gerak terus, itu bukan berarti nggak dengerin. Sebenarnya tuh ya itu mungkin caranya mereka ya Miss Ima ya. Oke, jawabannya adalah mitos lagi. Kita lanjut ke yang ketiga, mitos atau fakta, anak yang tidak bisa fokus jika merasa tertekan, cemas, dan juga lelah. Itu faktakah Miss Ima atau mitos lagi Miss Ima? Oke, jawabannya juga apa sih tadi Miss? Apakah itu kalau tertekan dan cemas itu anak tidak bisa fokus? Tidak bisa fakta. Fakta. Ya. Kenapa? Karena kondisi psikologis anak tadi ya, apakah dia sedang tertekan, apakah dia butuh waktu untuk beradaptasi, apakah dia sedang lelah atau dia sedang sakit, itu dia jadi kurang bisa fokus, betul. Jadi kondisi tubuh, kondisi psikologis juga mempengaruhi kemampuan konsentrasi anak. Oke, tadi udah dijawab oleh Miss Ima, kalau misalnya kalau anak itu lagi merasa cemas dan lelah itu wajar mereka tidak bisa fokus ya, karena kondisinya memang lagi kurang prima juga mungkin ya Miss Ima. Oke, tadi mitos atau faktanya sudah dijawab oleh Miss Ima, ada beberapa yang mitos dan juga fakta. Kita lanjut lagi ya Miss Ima ya, ke segmen yang lebih seru lagi Miss Ima. Jadi segmen selanjutnya adalah ruang orang tua gitu. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa tantangan yang dihadapin Miss Ima sama orang tua selama anaknya di sekolah gitu. Jadi udah ada nih beberapa orang tua yang kirim ke kita kalau selama di sekolah tuh anaknya gimana gitu Miss Ima. Oke, kita masuk ke yang pertama ya Miss Ima. Nanti mungkin Miss Ima bisa memberikan tips dan juga triknya kepada para orang tua. Oke. Dari akun Riafah
Ria Farunisa, tantangannya adalah fokus anak itu dilatih atau terbentuk sendiri seiring berjalannya usia. Gimana Miss Ima? Oke, jawabannya adalah dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Karena tadi ya, idealnya seiring bertambahnya usia anak, fokusnya bertambah semakin lama, rentang Hmm. konsentrasinya jauh lebih panjang gitu ya. Tapi kalau itu tidak diimbangi dengan stimulasi yang baik, maka ya sama aja meskipun bertambah usianya tapi nggak bertambah rentang fokusnya. Stimulasi yang baik seperti apa? Tadi beberapa kita bahas ya, berikan aktivitas fisik yang cukup tapi terarah. Kemudian yang kedua, usahakan kondisi lingkungannya minim distraksi. Yang ketiga, perhatikan asupan, konsumsi makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak gitu ya. Yang keempat, batasi paparan screen time sesuai usianya dan, lihat ya, pantau apa sih yang dia tonton atau dia mainkan itu, apakah sesuai usianya atau tidak, gitu. Oke, tadi sudah dijawab oleh Miss Ima tips dan triknya ya Miss ya. Kalau misalnya fokus anak itu dilatih dan juga terbentuk sendiri itu betul berarti ya Miss Ima. Betul. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu dari akun NKD 11. Tantangannya adalah cara meningkatkan fokus untuk anak yang hiperaktif. Gimana Miss Ima? Tips dan triknya gimana ya? Itu untuk anak yang wah tadi itu banyak gerak, terus Mhm. kemudian ya eksplorasinya tuh lebih banyak gimana Miss Ima? Oke, yang pertama, tadi berikan aktivitas fisik yang terarah mungkin dengan durasi yang lebih panjang. Karena tadi kata-kata pertanyaannya adalah hiperaktif gitu Hmm. ya. Maka lebih banyakin lagi dibanding anak-anak pada umumnya. Tapi perhatikan lagi terarah. Terarah itu seperti apa? Berarti ada tujuannya, ada titiknya gitu. Contohnya berenang, Oke. bersepeda gitu ya. Kemudian, "Nak, arahkan dari sini ke sini," gitu ya. Ada tujuannya. Itu penting dilakukan. Kemudian sebelum sekolah atau sebelum kegiatan belajar yang membutuhkan fokus lebih lama, minta anak untuk melakukan aktivitas fisik sederhana. Misalkan anaknya diajarin push up, Miss, Mmm, atau loncat berapa kali yuk, berapa menit yuk, atau, lari di tempat. Itu penting untuk membantu dia lebih mudah fokus di kegiatan belajarnya. oke, paling enggak ya, ibaratnya orang tua bisa ajak olahraga kecil aja gitu ya, Mhm, sedikit-sedikit mungkin diajak tadi push up, mungkin lari-lari kecil sebelum betul. berangkat sekolah ya, Miss, Mhm ya. mhm. Oke, Miss Ima, tidak terasa sebentar lagi kita mau menyudahi pembahasan hari Oke. ini. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, Mhm. mungkin apa pesan-pesan yang ingin Miss Ima sampaikan kepada ayah dan bunda terkait dengan kemampuan fokus anak, terus juga mungkin agar bisa mendampingi anak dengan penuh sabar dan juga penuh kasih, Oke, gitu. untuk ayah bunda yang membersamai tumbuh kembang anak usia dini, stok sabarnya harus banyak ya. Biar stok sabarnya banyak gimana, mungkin orang tua juga perlu ngecas diri mereka sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kalau rasanya lelah sekali boleh istirahat sebentar dengan mengambil jeda sebentar gitu ya. Tapi ingat-ingat kembali jangan menyerah ya ayah bunda untuk memberikan stimulasi terbaik karena kemampuan fokus ini kalau kita tidak perhatikan dari usia dini, maka dia akan mempengaruhi, masa-masa belajar sesudahnya itu jauh lebih sulit ketika dia mengikuti kegiatan akademik di sekolah, terutama misalkan sekolah dasar dan jenjang selanjutnya karena fokusnya yang dibutuhkan itu jauh lebih lama. Maka apa yang perlu bisa menjadi pemantik semangatnya, saya lelah dulu sekarang, tapi insya Allah bisa panen di kemudian hari dengan lebih baik. Daripada saya nggak mau lelah sekarang, di kemudian hari saya akan jauh lebih kesulitan, bukan untuk saya saja sebagai orang tua, tapi juga untuk anak itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Ima. Mungkin kesimpulannya pada pembahasan kali ini yaitu fokus dan konsentrasi anak pun tidak bisa dipaksakan ya Miss Ima ya. Mhm. Dari orang tua atau orang dewasa harus memberikan stimulus supaya anak bisa lebih meningkatkan fokusnya, kemudian tidak memberikan screen time yang berlebihan ya Miss Mhm, Ima, betul. mengurangi konsumsi gulanya supaya anak bisa fokus dalam waktu yang jangkanya lama, Mhm. seperti itu. Dan juga untuk para orang tua bisa lebih sabar ketika mendampingi
para anak untuk Mhm. belajar di rumah dengan penuh kasih juga. Seperti itu ya Miss Ima ya. Betul. Oke, terima kasih banyak untuk Miss Ima yang sudah meluangkan waktunya hari ini, Sama-sama. sudah memberikan banyak cerita, kemudian pengalaman-pengalamannya, dan Mhm. juga insight yang bermanfaat untuk kami semua. Terima Mhm. kasih ya Miss Dengan Ima. senang hati Miss Tasya, semoga Oke. bermanfaat ya. Amin, pasti Miss Ima. Mhm. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya. Dan perlu diingat untuk ayah dan bunda, setiap anak memiliki proses belajarnya masing-masing. Setiap anak itu memiliki tingkat fokus yang berbeda-beda di setiap usianya. Untuk ayah dan bunda, tetap ikuti dan nantikan episode-episode Lingkaran Bertumbuh selanjutnya. Terima kasih.